Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share lagi ya teman-teman untuk aktivitasku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, salam kenal dari aku. Perkenalkan, aku Hamidah, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini tuh kegiatan aku di hari Minggu ya teman-teman. Nah ini tuh kegiatan apa ya? Kegiatan random aja lah ya. Karena di sini juga aku tuh berkegiatan di rumah seperti berberes dan lain sebagainya. Pokoknya simak aja sampai videonya berakhir ya teman-teman. Jadi bisa tahu apa aja kegiatan random aku di hari Minggu ini. Nah ini kegiatan aku kali ini aku awalin dengan nyuci piring dulu ya. Pokoknya seperti biasa lah ya untuk nyuci piring ini nggak bisa ketinggalan di setiap harinya ya teman-teman. Bahkan tuh ya kalau nyuci piring dalam sehari itu bisa 3 sampai 4 kali bahkan lebih kali ya kalau misalnya untuk nyuci piring ini. Pokoknya tergantung aja ya kan sama peralatan banyak yang kotor gitu kan. Makin banyak yang kotor makin sering juga kita itu bakal nyuci piring. Soalnya tuh ya teman-teman, apalagi kayak aku gini, untuk piring-piring ini kalau ada sedikit kotor langsung aku cuci kan. Dikarenakan tuh ya takutnya itu airnya itu yang tiba-tiba nggak ngalir loh teman-teman, karena penyakit di tempat aku ini airnya itu sering tiba-tiba nggak ngalir. Jadi menghindari hal-hal yang tidak aku inginkan, yaitu cucian yang menumpuk banyak, cucian piring yang numpuk banyak. Makanya tuh ya kalau ada perpiringan kotor sedikit yang udah mulai nangkring gitu kan di tempat cucian piring ini, aku langsung nyuciin aja selagi airnya itu memang masih ngalir gitu, karena ya itu ditakutkan pas tiba-tiba nggak ngalir alhasil bakalan cucianku itu akan menumpuk banyak. Mana juga tuh ya teman-teman kalau misalnya udah nggak ngalir sehari, nah itu tuh bisa-bisa bakalan hidup lagi itu pas di malam harinya. Bahkan di malam harinya tuh bisa di jam 10-an ke atas baru nanti hidup lagi. Kadang kalau udah kejadian kayak gitu ya mau nggak mau juga aku itu ngelakuin kayak berkegiatan kerjaan rumah yang berhubungan dengan air. Contohnya seperti nyuci mencuci ini kalau udah ketunda ya mau nggak mau aku kerjainnya di jam-jam tengah malam kayak gitu ya teman-teman. Karena kalaupun juga aku tunda ya besok paginya bakalan aku sendiri ya kan gelabakan, apalagi kalau sudah di hari-hari kerja Pak suami atau juga hari sekolah Ralin. Jadi makanya juga kalau pas lagi air itu hidup seperti ini ngalir, maksudnya langsung aja aku tuh beresin semua cucian piring aku yang kotor walaupun sedikit, apalagi banyak langsung aku bersihin dan langsung aku cuciin gitu ya teman-teman. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Nah di sini selesai udah nyuciin piring tadi, terus juga tadi ada manasin nasi. Cuma emang nggak aku videoin, nggak usah aja lah ya, biar nggak bosan gitu kan. Selalu mungkin ada yang manasin nasi juga. Karena memang sih itu juga kegiatan rutin aku di setiap pagi. Kalau memang ada nasian sisa dari malam ya udah langsung aja aku panasin di setiap paginya. Nah terus di sini aku udah selesai manasin nasi tadi. Ini tuh aku lanjut lagi ngeberesin tempat tidur ya teman-teman. Jadi karena juga kan yang pada tidur ini tuh udah pada bangun ya, seperti Ralin dan juga Pak suami itu udah bangun beraktivitas lah ya di hari Minggu dengan kesibukan mereka masing-masing. Jadi ya udah aku juga sibuk sama pekerjaan aku sendiri gitu kan, berberes dan berberes di rumah yang nggak ada habis-habisnya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, walaupun terasa capek terkadang itu kenapa ya nggak tahu ya, entah kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, walaupun terasa capek ngerjain pekerjaan yang berulang terus setiap harinya seperti ini, tapi alhamdulillah nggak ada bosannya ya teman-teman. Pokoknya masya Allah banget lah ya kita sebagai ibu rumah tangga ini. Pokoknya selalu semangat lah ya buat teman-teman juga yang selalu melakukan aktivitas berulang itu aja di setiap harinya. Dan udah selesai untuk berberes di bagian kamar. Alhamdulillah udah rapi lagi untuk area kamar, area kasur terutama. Terus ini lanjut ke siang harinya. Nah, di sini Pak suami ini mulai lagi bebikinan. Jadi Pak suami itu mau bikinin meja dispenser yang ada di dapur ya, teman-teman, yang seperti aku pernah ceritain di video-video sebelumnya, karena Pak suami itu pengen ngegantiin meja dispenser aku ya kan yang ada di dapur. Nah, ini
Pak suami tuh mulai mau bikinin gitu ya untuk si meja dispensernya. Jadi untuk meja dispensernya itu aku kira nggak jadi di hari Minggu ini ya teman-teman, nggak langsung jadi, tapi ternyata alhamdulillah Pak suami itu ngerjainnya termaksud cepat. Jadinya alhamdulillah juga untuk meja dispenser itu langsung jadi di hari Minggu ini. Padahal Pak suami itu ngerjainnya pas tengah hari gitu ya teman-teman. Kayak sekitar jam 12-an ke atas, dan sorenya itu alhamdulillah langsung jadi untuk si meja dispensernya. Jadi aku tuh senang banget gitu ya untuk meja dispenser udah keganti. Nah, ini singkat cerita aja ya teman-teman. Jadi di sini untuk mejanya udah selesai dibuat dan ini tuh di sore hari. Terus di sini untuk mejanya juga langsung aja aku mau tata-tata gitu ya. Pokoknya karena udah jadi ya udah, apalagi gitu kan ditunggu. Jadi langsung aja kita tata ke tempatnya seperti ini. Dan juga untuk proses Pak suami bikin untuk si meja dispenser ini emang semuanya nggak aku rekam ya teman-teman, karena juga kan waktu di saat Pak suami ngerjain ini aku pun juga ada kegiatan lain di dalam rumah, jadi makanya nggak sempat yang terlalu bisa memantau untuk Pak suami itu kerjain si meja dispenser ini. Pokoknya tahu-tahu aja udah selesai nih tuh ya. Seandainya kayak bisa disulap seperti di video enak banget ya teman-teman. Baru mulai terus jreng langsung selesai. Waduh, itu bakalan gampang banget lah ya pekerjaan kalau bisa tiba-tiba selesai seperti ini. Nah, oke lanjut lah ya. Ini aku tata-tata ya teman-teman untuk si meja dispensernya. Jadi untuk meja dispenser ini aku letakin dispenser dan juga pemanas nasi. Terus untuk meja dispenser ini emang aku request sama Pak suami itu minta dibuatin rak bawah agar aku itu bisa naruh barang seperti tempat beras ini ya teman-teman. Dan di sini juga untuk dispensernya letaknya itu aku pindahin ke sebelah kiri mepet sama si kulkas. Terus untuk pemanasnya ditaruh di sebelah kanan, kayak ditukar aja lah gitu. Supaya juga tuh ada perbedaan dan kayak suasana baru sedikit di bagian dapur gitu kan. Ya walaupun sedikit suasananya menurut aku juga udah bisa kayak kayak nge-refresh mata gitu ya untuk di area dapur yang enggak itu-itu aja gitu kan yang dilihat. Nah, di sini lanjut ya teman-teman. Ini tuh aku mau ngeberesin dulu untuk perkabelan supaya nggak terlalu terlihat berantakan. Jadi di sini mau aku buatin cantolan menggunakan menggunakan baut yang aku bor di bagian palangan kayu ini. Kok kebalik ya ngomongnya. Jadi ini tuh gunanya untuk nyantolin si kabel dispenser sama si pemanasnya supaya nggak terlalu berantakan ya kan. Jadinya kayak terlihat lebih rapi aja kalau dicantolin seperti itu. Nah udah deh, pokoknya tata letaknya tuh gini aja ya teman-teman. Ya kalaupun mau dirubah kayaknya enggak sih, karena menurut aku udah pas lah ya kayak gini, udah lumayan cantik dan juga udah rapi untuk letaknya seperti ini. Oh ya, untuk mejanya ini juga belum dicat ya teman-teman, karena berhubung juga untuk cat pernisnya itu lagi habis dan mau beli juga udah tutup gitu ya untuk toko bangunan kalau udah sore gini. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Lain kali aja nanti dicat, yang penting itu udah selesai aja lah gitu kan, udah bisa dipakai gini, udah aman aja lah kalau menurut aku. Kalau untuk bagian ngecatnya gampang lah ya nanti. Terus juga itu kan berhubung ini tuh kebetulan untuk air galonnya kan udah sisa sedikit ya. Jadi gampang banget kan untuk ngangkat dan mindahin si dispensernya ini kalau pas lagi mau diganti kayak gini kan untuk meja dispensernya. Karena kalau pas lagi galonnya kosong itu susah ya teman-teman, karena kan berat gitu kan keadaannya. Jadi makanya berhubung juga galonnya itu airnya sedikit, ya udah langsung aja ganti. Dan juga berhubung akunya itu udah nggak sabar gitu kan untuk ngeganti si meja dispenser aku nih sama yang baru dibuatin sama Pak suami ini. Nah untuk tempat persutilan itu sementara waktu aku taruhnya di situ dulu ya teman-teman, di samping tempat beras aku selipin aja karena bingung juga ini tuh mau taruhnya di mana. Jadi ya udah sementara waktu di situ dulu karena alhamdulillah itu cukup gitu ya untuk di selip-selipin gitu kan. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Di sini aku mau beresin dulu di bagian bekas tempat beras dan juga alas si tabung ini, karena alas tabung ini aku gunain kardus dan kardusnya itu udah buruk banget ya kan. Jadi ya udah ini tuh aku lepas aja untuk kardusnya.
Terus di sini aku sapu-sapu dulu serpihan-serpihan kotorannya, dan juga ini aku pel dengan menggunakan kanebo basah aja. Karena ini tuh cukup bersih lah ya, dibantu dengan kanebo basah pun udah bersih lagi. Dan juga itu jangan pada salvok ataupun galvok sama tiang yang ada di dinding, kok itu nggak nyampe ke lantai ya, kok ngegantung gitu. Itu dikarenakan untuk tiangnya itu jabuk di bagian bawahnya ya teman-teman, alhasil dianya itu ngegantung seperti itu. Tapi alhamdulillah ini tuh aman aja sih ya untuk kondisi si tiangnya walaupun jabuk seperti itu. Nah ini udah diberesin, dibersihin, ya udah langsung aja lagi kembali dialasin dengan kardus ya teman-teman, karena supaya menghindari itu karpetnya nggak cepat rusak gitu ya kalau langsung bersentuhan sama si tabung. Terus tadi juga untuk meja dispenser yang lama itu aku pindahin aja keluar karena nanti sama Pak suami itu mau dicopotin gitu ya teman-teman untuk perkayuannya. Dan juga tuh ya teman-teman, aku tuh ada rencana dan udah ngomong sih sebenarnya sama Pak suami, ini tuh kebanyakan maunya ya istri yang satu ini kata Pak suami. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, karena berhubung juga Pak suami bisa berbikinan seperti itu, ya udah gitu kan, kenapa enggak kita utarakan aja keinginan kita ini. Nah aku tuh ngomong sama Pak suami ya teman-teman, pengen dibuatin lagi tempat itu tabung tadi. Aku pengen dibuatin tempat tabung ya, kayak apa ya, kayak alasnya gitu aja untuk tabung supaya lebih rapian gitu ya, supaya aku tuh nggak ngalasin tabung itu menggunakan kardus kayak tadi lagi gitu kan. Jadi minta dibuatin sama Pak suami tempat tabung, dan Pak suami itu masih garuk-garuk kepala gitu ya, dan masih mikir gitu dan nggak juga jawab. Jadi ya aku tunggu aja lah ya, nanti bakal dibuatin atau enggaknya ya kita tunggu aja gitu ya teman-teman. Yang penting keinginan itu sudah diutarakan, sudah diomongin gitu ya sama Pak suami. Oke deh, sampai di sini dulu lah ya teman-teman untuk video kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!